dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang masuki pada pagi ini, mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa lewati malam ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, dan kami bisa menikmati istirahat yang baik. Dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami melaksanakan kegiatan ibadah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan kudus. Layakkan kami sekalian memuji, membesarkan nama Tuhan, menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah. Berkati setiap anak-anakmu dan hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam peran pekerjaan Tuhan, mulai dari penyambutan, kolektan, operator sound system, operator, pemimpin ujian, pemain musik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, satukan kami dengan kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan seluruh jemaat kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh gereja-gereja di sekitar kami ya Tuhan, supaya Tuhan akan memimpin, memelihara, melindungi mereka sekalian, sehingga ibadah raya ini bisa berjalan dengan baik, dengan berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami akan membuka ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali dan saya serahkan kepada yang memimpin pujian hari ini. Saya akan bertugas kita mengkopor. Selamat beribadah kepada Tuhan.
saat yang teduh saya undang Bapak Leri akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan renungkan kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam memberikan firman Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu atas hari ini, hari yang Kau buat bagi kami, di mana kami boleh mendapatkan hari perhentian. Kami boleh datang kepada Engkau beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami naikkan puji-pujian kami, dan kami mau mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, agar firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi kami boleh kami nikmati, boleh kami resapi, dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau siapkan bagi kami, dan di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan. Senang lagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan ambil dari Wahyu 21 ayatnya yang 1 sampai yang ke-8. Agak panjang, tapi biarlah kita akan baca pelan-pelan agar kita boleh mengerti akan seluruh isi firman Tuhan ini. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi saudara. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta ini berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi padaku, semuanya yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kekal. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang setelah kita baca tadi, di situ banyak sekali janji-janji Tuhan
bagi kita. Ya, saudara, janji itu apa, saudara? Janji itu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang harus ditepati dan dipenuhi. Memang janji ini adalah sesuatu yang belum jadi kenyataan, ya. Semuanya belum ada gitu, tapi dijanjikan. Saudara, kata orang janji itu adalah hutang. Ya. Kalau orang yang berhutang tentu harus dilunasi, gitu ya. Jadi orang yang berjanji harus menepati atau melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ya, saudara, suatu hari ya di daerah saya ada seorang tokoh yang meninggal dunia. Kemudian beberapa hari kemudian setelah selesai pemakaman, ada anggota keluarga mereka yang datang ke rumah saya. Kemudian dia menanyakan apakah almarhum meninggalkan hutang, gitu ya, meninggalkan hutang seperti itu. Kemudian saya katakan, ya, atau dia berkata lagi, karena gini, kalau seseorang meninggal dunia, katanya ya, masih meninggalkan hutang, nanti jalan ke surganya nggak lancar, katanya gitu. Kemudian nanti di pintu surga malaikat akan mendakwa atau menanyakan seperti itu. Makanya keluarga dari seorang yang meninggal ini menanyakan kepada orang-orang apakah dia bapak ini punya hutang. Kemudian saya jawab, ya benar, bapak masih punya hutang, ya, karena memang bapak itu pernah berhutang, gitu ya, kepada saya. Tapi saya katakan nggak banyak sih, gitu ya. Saya sebutkan jumlahnya nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah, gitu, seperti itu. Kemudian dia menjadi, oh oke, saya janji akan melunasinya, gitu, keluarga, gitu ya. Sudah beberapa hari kemudian, hari-hari kemudian, ya berhari-hari kemudian, dan sampai sekarang ternyata orang itu nggak datang, nggak pernah ketemu lagi, gitu. Jadi janjinya nggak ditepati, gitu ya. Jadi bagi saya nggak masalah, gitu ya, karena uangnya seberapa lah, gitu. Tapi kan dia yang menanyakan seperti itu. Tapi saya berpikir sudah nggak masalah, gitu. Dia juga nggak bayar. Tapi ya saya pikir mudah-mudahan nanti malaikat di surga lupa nggak nanyain masalah itu, saudaranya, terhadap bapak itu. Jadi itu hutang itu harus dilunasi, harus dibayar, seperti itu. Saudara, banyak orang-orang ya yang terhormat, orang yang terkenal, calon-calon petinggi negara, pemimpin-pemimpin negara, ketika mereka mencari dukungan, mereka mengumbar janji-janji. Tapi saudara, ketika mereka sudah berhasil jadi pemimpin, mereka lupa sama janjinya, ya. Jadi itu hanya omong kosong aja, gitu. Janjinya tidak pernah ditepati. Saudara, kalau kita mendapat janji-janji, kita harus teliti dahulu siapa yang membuat janji tersebut dan apa yang dijanjikannya. Ya, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita bertemu dengan janji-janji Allah bahwa Dia akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Ayat 1 seperti itu. Kemudian langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Segala penderitaan dan air mata yang saat ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, ya, akan dihapus. Maut tidak akan ada lagi. Perkabungan, ratap tangis dan duka cita akan menjauh dari kita. Segala sesuatu yang lama akan berlalu. Tidak hanya itu, saudara, kemah Allah juga akan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia
Jadi Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Kita menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah kita. Wow, saudara, janji Tuhan itu janji yang luar biasa ya. Janji buat kita sekalian, orang-orang yang percaya. Saudara, dengan janji ini kita terasa terhibur, kita menjadi punya kekuatan gitu ya. Kemudian kita punya pengharapan yang luar biasa karena Tuhan berjanji seperti itu. Tapi saudara, nanti dulu saudara ya, apakah kita masih ragu-ragu? Apakah masih ada keraguan-raguan di antara kita? Benar gak sih janji Allah itu kepada kita akan melakukan sesuatu ya, yang seperti yang tadi dikatakan? Apakah kita percaya akan janji yang diungkapkan itu? Apakah kita berpikir, kita ragu-ragu, apakah Allah sungguh-sungguh akan melepaskan kita, membebaskan, melalukan kita dari segala penderitaan dan air mata kita? Ya, saudara, sebelum kita percaya akan janji-janji tersebut, mari kita lihat dulu siapa yang orang yang berjanji, yang memberikan janji itu ya. Kita harus tahu dulu dan kita harus mengenal siapa yang memberi janji itu. Kalau kita tidak tahu dan kita nggak mengenal siapa yang berjanji itu, bisa-bisa kita ini mendapatkan PHP. PHP itu pemberi harapan palsu gitu ya. Kita mendapatkan harapan-harapan yang kosong. Ya, saudara, setelah kita mengenal dengan baik, kita baru bisa menaruh kepercayaan kepadanya, karena kita yakin bahwa janji-janji itu pasti akan dipenuhi, pasti akan digenapi. Saudara, Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, saudara, jadi kita sekarang yakin siapa yang membuat janji-janji itu. Kita sudah mendengar janji-janji Allah tentang Yerusalem baru, dan sekarang kita mau melihat apakah kita bisa janji itu bisa dipenuhi, atau kita bisa diyakini atau tidak gitu ya. Kita lihat ayat yang kelima saudara ya. Saudara, Allah berkata, lihatlah, itu kalimat itu seperti itu. Dia tidak sekedar hanya berjanji, melainkan dia juga mau membuktikan janjinya itu. Ia ingin menunjukkan bahwa janjinya itu bukan sekedar janji, melainkan janji yang akan pasti digenapi. Dia ingin kita melihat buktinya. Lihatlah, ya. Jadi buktikan itu semua itu. Tuhan mau kita melihat buktinya dan percaya, saudara, untuk meyakinkan kita yang sering ragu-ragu akan janji-janji Tuhan. Bahkan Allah menambahkan kata-kata seperti ini. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan sudah mengatakan, lihatlah, buktikan semua ini, dan kemudian Dia menambahkan bahwa perkataanku ini adalah tepat dan benar, gitu ya. Jadi nggak main-main, saudara. Supaya kita lebih yakin akan janji-janji kita, janji-janji Tuhan, kita perlu mengenal karakter atau mengenal sifat atau pekerjaan daripada Tuhan kita ini yang memberikan janji ini ya. Jadi kita yakinkan dulu di ayat yang kelima, saudara ya. Dikatakan seperti ini, Dia menjadikan segala sesuatu baru.
Dia sanggup memperbaharui apa saja yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan segala sesuatu, apa saja masalah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Mungkin saudara, saat ini hidup kita sudah berantakan barangkali ya, kesehatan kita mungkin sudah merosot, atau keadaan ekonomi kita sudah gawat lah gitu ya, seperti itu, atau suasana rumah tangga kita sudah berada di ambang kehancuran. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, Dia sanggup, saudara, untuk menjadikannya baru kembali. Ya. Kalau kita serahkan kepada Dia, semuanya itu Tuhan sanggup membereskannya, dijadikan baru kembali. Dia tidak sekedar melakukan tambal sulam gitu ya, tetapi Dia benar-benar akan memperbaharuinya. Kalau kita memang sudah menjadi umatnya, hidup kita akan diubahkan menjadi baru. Tuhan akan memperbarui hidup kita yang barangkali sudah kacau gitu ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Pengkhotbah 3 ayat ke-11 mengatakan, Dia membuat segala sesuatu baru dan indah pada waktunya. Begituan, saudara, kalau kita mau menyerahkan apa-apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi masalah kita, Tuhan sanggup memberikan keadaan itu menjadi berubah semuanya dan menjadi baru kembali. Saudara, ini yang pertama ya, Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan sanggup membaharui hidup kita. Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah mengalami hidup yang baru, maka segala sesuatu di dalam hidup kita tentu perlu diperbarui ya. Saudara semua sudah mengalami ini semua, saudara sudah mengalami hidup yang baru, makanya saudara, hidup kita semuanya harus diperbarui, termasuk di dalam kehidupan, misalnya di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara, suami istri barangkali ya yang sudah menggarungi hidup bertahun-tahun lah, hidup sudah lama, biasanya apa saudara? Dilanda kebosanan gitu ya. Udah rasanya kalau suami istri udah seperti adik kakak lah gitu, jadi udah bosan lah gitu barangkali ya, seperti itu. Perkara-perkara kecil bisa jadi bahan pertengkaran, perselisihan gara-gara hal sepele seringkali di dalam rumah tangga bisa jadi pertengkaran. Karena apa saudara? Karena satu sama yang lainnya sudah kurang lagi gairah untuk mencintai gitu ya. Saudara, saya pernah ngobrol ya sama seorang bapak yang umurnya lebih tua dari saya. Dia bilang begini, kalau suami istri itu ngobrol jangan lebih dari 10 menit gitu ya. Dia ngomongnya gitu. Kenapa itu? Karena biasanya kalau udah kelamaan ngobrol, biasanya suka pipasian gitu. Itu kata si bapak itu ya. Saya harap perkataan ini nggak benar ya. Di antara kita nggak seperti itu. Walaupun kita sudah berumah tangga bertahun-tahun, kita nggak seperti itu. Kalau ngobrol makin lama makin mesra gitu. Bukan kalau udah 10 menit sok pipasian gitu. Tapi barangkali ya dia mengatakan itu buat dia barangkali seperti itu ya. Jadi hal-hal kecil, hal-hal yang barangkali sepele bisa ketuluyan. Jadi pipa saya ini seperti itu. Saudara, Tuhan sanggup mengubah dan memperbaharui cinta kita. Andai kata sudah
cinta kita sudah redup hari demi hari gitu ya. Saudara, kalau kita melihat pasangan kita tidak lagi menjadi bosan. Karena apa? Karena sudah diperbarui. Cinta kita sudah diperbarui. Inilah pekerjaan Tuhan, menjadikan kita baru kembali. Di dalam keluarga kita udah bertahun-tahun di sini, saudara, banyak saudara kalau di sini lihat Pak Sony udah 51 tahun barangkali berkeluarga, ada yang 40 tahun, 50 tahun udah lama gitu. Saya harap ya, dan saya yakin kita yang sudah menjadi anak Tuhan tidak menjadikan perkara kecil di dalam rumah tangga ini menjadi perselisihan. Karena apa? Karena Tuhan tadi sudah dikatakan akan selalu memperbaharui kehidupan di dalam keluarga kita. Demikian juga saudara, Tuhan juga sanggup untuk memperbaharui apa? Kesehatan kita. Kita yang sudah berumur, seringkali kita sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Tetapi saudara, kalau kita selalu menyerahkan semua kepada tangan Tuhan, Tuhan sanggup, saudara, sanggup untuk memberikan tubuh kesehatan kita yang baru. Karena ya, saudara, memang semakin tua kita semakin lemah. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita selalu menjadi kuat, gitu ya, dikuatkan. Kita yakin Tuhan selalu memperbarui akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan juga sanggup memperbarui akan ekonomi kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, dan semacam itu. Saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memperbarui. Tuhan sanggup akan memperbarui sesuatu yang sudah berantakan seperti itu. Tetapi kita lihat Tuhan berjanji akan membuat segala sesuatu baru kembali. Saudara, alangkah senangnya ya kalau kita selalu berada di dekatnya, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan selalu akan menolong kita, memperbaharui semangat kita, memperbaharui kesehatan kita, cinta kita, keadaan ekonomi kita. Semuanya Tuhan akan memperbaharui. Itu janji Tuhan, saudara. Tapi kita yakin, saudara ya, anak-anak Tuhan pasti akan mendapatkan janji-janji ini. Saudara, kemudian sifat atau karakter Tuhan yang kedua adalah ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 mengatakan begini. Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah abjad Yunani yang pertama, sedangkan Omega adalah abjad Yunani yang terakhir. Kalau abjad Latinnya jadi A dan Set, gitu ya. Jadi Alfa dan Omega ini artinya yang awal dan yang akhir. Jadi Allah atau Tuhan yang mengawali dan Dia pula yang mengakhiri. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia tidak pernah jalan setengah-setengah di dalam kehidupan kita. Saudara, Dia tidak pernah mogok di jalan gitu. Tuhan tidak pernah seperti itu. Karena Dia sifatnya adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kita diawali kita bersama dengan Tuhan, akhir kehidupan kita juga pasti akan Tuhan sertai. Jadi yang awal dan yang akhir. Gak pernah setengah-setengah jalan. Gak pernah sesuatu itu tidak diselesaikan kerjaan Tuhan ini. Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Saudara, pernahkah kita pada suatu saat ya merasa ditinggalkan Tuhan? Karena apa? Karena barangkali doa-doa kita rasanya nggak didengar atau nggak dijawab gitu. Udah lama berdoa tetapi Tuhan nggak jawab akan pergumulan kita. Saudara, rasanya Tuhan ini jauh gitu. Rasanya Tuhan ini kemana Tuhan?
Tuhan nggak ada gitu ya. Saudara, ketahuilah saudara ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berhenti di jalan. Kita akan mengawali, Tuhan akan mengawali kita dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Kalau seandainya kita merasa seperti itu, merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita, mungkin kita perlu mawas diri, saudara ya. Apakah bukan kita justru yang meninggalkan Tuhan? Ingat saudara, Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan Omega. Dia sudah menyertai kita dari awalnya dan Dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, ketahuilah bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dari kehidupan kita dari awal sampai akhir zaman. Kita belum sampai akhir zaman, saudara. Kita barangkali ya nggak tahu lah ya. Kita barangkali nggak sampai akhir zaman, nggak tahu gitu. Tetapi yang kita ketahui sebelum akhir zaman pun Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi sepanjang hidup kita Tuhan akan menyertai kita. Itulah sifat Tuhan yang kedua, Alfa Omega. Dari awal sampai akhir Dia akan selalu menyertai kita. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6b. Ya, 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sedangkan sifat Yesus yang ketiga adalah selalu memberi. Ya, karakter Tuhan, sifat Tuhan selalu mau memberi. Ya, saudara, sifat ini tercermin ya atau nampak gitu ya pada alam ciptaan Tuhan. Alam ciptaan Tuhan ini seperti apa, saudara? Seperti matahari. Matahari dengan setia selalu memberikan cahayanya, sinarnya, kehangatannya, setia terus gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat tanaman-tanaman, pohon-pohon memberikan daun-daun, memberikan buah-buahnya untuk kita bisa nikmati. Kemudian air, Tuhan memberikan air bagi kita yang memberikan kesejukan kepada kita. Semua saudara, alam ciptaan Tuhan selalu sifatnya adalah memberikan kepada buat kita sekalian. Saudara, Tuhan senang memberikan segala sesuatu kepada kita. Ya, ingat, Tuhan selalu senang memberikan segala sesuatu kepada kita. Bahkan kemudian Tuhan ini berkata di dalam Yohanes 16 ayat 24, Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima supaya penuh sukacita. Saudara, saya kalau membaca ayat firman ini mengatakan sampai sekarang kamu belum meminta. Padahal kita sudah sering sekali ya meminta-minta kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan sampai sekarang belum meminta? Tuhan sudah memberikan segalanya sesuatunya bagi kita ya. Tapi barangkali Tuhan masih mau memberikan segala sesuatu. Kamu udah dikasih itu udah dikasih, tapi kata Tuhan kamu belum meminta, mau apa lagi gitu dari ini. Saya akan berikan kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu penuh sukacita. Jadi Tuhan sudah memberi dan memberi lagi kepada kita. Itulah karakter Tuhan, memberikan kepada kita, memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Gak putus-putusnya ya. Karena Tuhan mengatakan seperti itu, saudara. Sampai sekarang belum meminta, padahal Tuhan sudah memberikan semuanya pada kita. Luar biasa ya, Tuhan memberikan semuanya bagi kita. Saudara, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah akan
akan mempunyai sifat yang sama seperti Yesus. Apa saudara? Suka memberi. Tangannya gampang terulur bagi pekerjaan Tuhan, bagi setiap orang yang membutuhkan. Jadi karakter orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sama seperti Tuhan. Dia senang, kita juga senang memberi gitu ya, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan karakter Tuhan seperti itu. Saudara, jadi kalau kita lihat ya, ada karakter Tuhan, tiga sifat karakter Tuhan tadi apa saudara? Dia akan memberikan sesuatu itu baru bagi kita yang sudah lama-lama, yang barangkali sudah berantakan gitu, Tuhan sanggup memperbaiki itu sifat Tuhan. Yang kedua adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang mengawali, Tuhan pasti akan mengakhiri dengan sukses ya. Kemudian karakter Tuhan yang lain adalah Tuhan selalu senang memberikan segala sesuatu kepada kita. Saudara, dengan melihat ketiga sifat ini ya, kita percaya, kita yakin bahwa Dia sanggup untuk menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan Dia sanggup untuk menghapus segala air mata kita. Dia sanggup menjadikan Yerusalem yang baru yang penuh kemuliaan. Jadi kita yakin ya, dengan karakter sifat Tuhan seperti itu, pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Ya, saudara, kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-7, saudara ya. Ayat yang ke-7 katakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Ya. Saudara, baru-baru ini di televisi ya, kita menonton ada pertandingan olahraga Olimpiade ya. Di situ ada pemain bulu tangkis yang berhasil menang dan menjadi juara dan mendapatkan medali emas, menang menjadi juara seperti itu. Kemudian dia kebanjiran bonus, dia mendapatkan segalanya, uang miliaran, ya, banyak sekali ya miliaran itu. Kalau saya nggak kebayangin sebenarnya miliaran. Dia mendapatkan, ketika dia menang menjadi juara, dia mendapatkan bonus miliaran, dapat hadiah, ada yang memberikan mobil, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan kehormatan, dia disanjung gitu ya, seperti itu. Dia dapat segalanya. Kalau dia memenangkan pertandingan itu, dia mendapatkan segalanya. Saudara, demikian juga dengan kita. Jika kita menang, kita juga akan sama, kita juga akan mendapatkan semuanya janji-janji Tuhan. Ya, kalau kita menang, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Dikatakan, jika kita menang dari apa, saudara? Menang dari siapa? Ya, siapa yang kita kalahkan? Gitu. Saudara, kita pun sama, kita pun sedang masuk di dalam olimpiade kehidupan. Kita pun sedang bertarung, kita pun sedang bertanding. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Mengatakan seperti ini. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi apa, saudara? Kita yang lahir dari Allah, saudara semua kita di sini orang-orang yang lahir dari Allah. Kita sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kita sudah dijadikan anaknya. Jadi kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Pasti kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan atas apa, saudara? Atas dunia ini. Ya. Karena ayat ini mengatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita, apa yang kita kalahkan? Dunia ini. Dunia itu adalah lambangan aja, saudara ya. Kita mengalahkan dunia, lambangan kehidupan dunia ini yang bertentangan dengan kehidupan surgawi gitu. Jadi kita tahulah apa
seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita pasti akan memperoleh kemenangan, ya, karena ayat firman Tuhan mengatakan seperti itu, kita lahir dari Allah dan kita akan mengalahkan dunia. Jadi kalau kita ikut dalam pertempuran atau dalam pertandingan ini, kita jadi nggak ragu-ragu, saudara. Ketika kita bertarung dengan dunia ini, kita tidak ragu-ragu lagi, karena kalau kita memasuki peperangan ini, kita Tuhan menjanjikan akan diberikan kemenangan. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Kalau kita hidup di dunia ini, hidup yang barangkali ya, hidup ini banyak masalah, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Apalagi saudara, tahun-tahun yang ke depan ini kayaknya nggak semakin lebih baik ya, barangkali semakin sulit. Tantangan-tantangan itu makin banyak. Tantangan-tantangan dunia semakin banyak, lebih sulit lagi. Saudara, kita nggak perlu khawatir. Ya. Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa kita pasti menang. Kemenangan menjadi bagian kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Saudara, mungkin saudara bertanya, gimana ya caranya supaya kita memperoleh kemenangan gitu ya? Tadi diyakinkan bahwa kita akan menang mengalahkan dunia ini. Kemudian caranya bagaimana? Mari kita baca kembali tadi 1 Yohanes 5 ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat dan kelima ya, saudara. 1 Yohanes 5 ayat keempat dan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, saudara, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi apa saudara? Sesuatu yang bisa mengalahkan dunia, iman kita. Ayat ini menjelaskan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dengan iman, saudara, kita sanggup mengatasi segala sesuatu. Dengan iman, kita sanggup menanggung segala sesuatu. Dengan iman kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semua janji-janji Allah. Bahkan Tuhan melanjutkan janjinya bagi orang yang menang ya, di ayat yang ke-7. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Sudah, janji-janji Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Semuanya apa ya, memberikan kita wah hebatlah janji Tuhan ini bagi kita ini luar biasa ya. Tuhan memberikan segalanya buat kita. Dikatakan Tuhan kita akan menjadi Allah, Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi anaknya. Kalau kita adalah anak, maka apa saudara, kita juga akan menerima warisan dari Allah ya. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kemudian Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat ke-29. Satu lagi ayatnya kita akan baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Kalau kita juga adalah anak, maka kita juga memiliki kuasa yang dimiliki oleh Tuhan atau oleh Bapa. Segala sesuatu akan takluk kepada kita. Karena apa saudara? Karena kita sebagai anaknya, kita juga membawa otoritas Allah. Kita
kita juga membawa kuasa Allah gitu ya, karena kita anaknya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, Tuhan memberikan kuasanya bagi kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kalau kita renungkan ya, janji-janji Allah ini sangat indah ya, menguatkan kita hidup anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan. Tapi saudara, kenyataannya tidak semua orang akan menerima. Ya, saudara, kalau kita tadi udah berbesar hati, wah janji Tuhan ini luar biasa buat kita bersemangat, kita penuh pengharapan menghadapi hidup ini. Tetapi ternyata saudara, tidak semua orang pada kenyataannya akan menerima janji-janji Tuhan ini. Kenapa saudara kita tidak menerima? Sebagian orang ya, bukan kita, sebagian orang tidak menerima janji Tuhan. Jawabannya adalah di Wahyu 21 tadi, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8. Saya akan menjelaskan segini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saudara, kata yang terakhir tadi jangan salah baca ya saudara. Semua pendusta, bukan semua pendeta yang mirip saudara ya. Semua pendusta. Saudara, itulah saudara beberapa contoh orang-orang yang tidak merupakan anak-anak Tuhan, yang tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ini kita mau menemui ya, banyak sekali janji-janji Tuhan. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, ya, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan mengerti, kita akan merasakan, kita akan menikmati janji-janji itu, dan janji itu menjadi milik kita. Saudara, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan. Kalau ada orang ya saudara yang mengklaim, saya kok tidak merasakan dan tidak menikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu terlalu wah buat saya kan nggak ngalamin janji-janji Tuhan seperti itu yang akan menyertai kita, melindungi kita sampai akhir zaman, memberikan hidup yang baru, apa segala rupa seperti itu. Kok saya nggak ngalamin? Saudara, saya mau memberi gambaran seperti ini ya. Saya mempunyai seorang bapak ya, bapak saya itu baik sekali gitu ya, baik sekali saya rasakan. Bapak dia memerhatikan saya sebagai anaknya ya, dia melindungi saya, dia menyertai saya, dia memelihara, dan dia menjanjikan masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan seperti itu. Saudara, saya percaya ya, saya yakin bahwa yang diperbuat oleh bapak saya itu sungguh-sungguh akan dipenuhi. Karena apa saudara? Karena saya bergaul akrab dengan Tuhan sehari-hari gitu ya, bergaul dengan bapak. Jadi saya kenal betul karakter bapak saya, sifat bapak saya. Jadi saya percaya. Kemudian kalau ada orang lain atau ada anak lain yang ya anggaplah anak tetangga seperti itu ya, yang mengklaim bahwa dia tidak merasakan kasih sayang dan janji-janji bapak saya gitu ya, seperti itu, tentu ya wajar saudara ya, wajar saja. Karena apa saudara? Karena dia tidak mengenal dan tidak bergaul dan akrab dengan bapak saya, tentu saja dia tidak merasakan gitu kebaikan, perhatian bapak terhadap kita. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa dia tidak merasakan, perlu dipertanyakan apakah dia anak tetangga gitu, seperti itu. Kalau kita anak-anaknya, kita yakin, saya percaya
saya kenal karakter bapak saya, dia akan memenuhi segala janji-janjinya yang dia berikan buat kita anak-anaknya yang dikasihi, yang disayangi. Tuhan akan memberikan segalanya. Saudara, Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita atas segala masalah dalam hidup kita. Kok bisa ya? Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita? Tentu saja bisa, saudara, karena Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas kematian. Kita yakin bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan mendapatkan kemenangan. Kalau kita sungguh-sungguh menempatkan Dia sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita dan seberapa besar pun kesulitan kita, kita tetap akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menang mengatasi segala masalah-masalah di dalam dunia ini. Saudara, kiranya hari ini kita dapat dikuatkan melalui janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, percaya dan milikilah iman kepada-Nya. Saudara, sekian firman Tuhan. Adalah firman Tuhan pada hari ini yang memberikan kekuatan kita, dan yang terpenting imani, yakinkan bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan akan mengawali kita dari sekarang sampai akhirnya. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami disempatkan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Tuhan akan memberikan seluruhnya bagi kita. Tuhan akan memberikan janji-janjinya yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat harapan-harapan yang sudah Tuhan berikan. Kami dikuatkan, kami berani menghadapi apapun di dalam kehidupan kami di dunia ini. Biarlah kami semuanya dapat merasakan, dapat menikmati janji-janji Tuhan ini, karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Makasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah oleh kami dengarkan pada hari ini. Dan ini tanamkan dalam hati kami, dan kami jadi pelaku-pelaku firman. Makasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mohon disiapkan lagu Janjimu Seperti Fajar. Saudara, mari kita akan naikkan pujian yang tadi. Terima
dia bukan bapaknya, dan dia bukan anaknya. Tapi kita adalah orang-orang yang ditebus, yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Dia datang ke dunia ini bukan karena prestasi kita. Dia datang ke dunia ini bukan betapa cantiknya saudara, betapa pandainya saudara, betapa hebatnya prestasi saudara. Tetapi dia datang ke dunia ini karena kita semua orang berdosa yang sepatutnya dihukum. Tetapi kasihnya yang begitu dalam kepada kita. Sekalipun di Taman Getsemani, dia berkata, kalau bisa cawan ini dilalukan daripada. Tetapi Bapa yang mengasihi kita dan Yesus putranya yang mengasihi kita, pada akhirnya dia bersedia mati di atas kayu salib bagi kita, supaya janji-janji itu menjadi milik kita, supaya janji-janji Tuhan itu betul-betul kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita meragukan janji Tuhan, sementara kita percaya kepada janji rekan bisnis kita, alangkah ironisnya hidup kita ini. Kita percaya kepada janji tetangga, tapi kita kurang percaya kepada janji Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Sangat keterlaluan, saudara. Sebab itu pada saat ini, yakinlah akan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dia memberikan seluruhnya bagi kita, mengaruniakan segala yang baik yang di dalam surga bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepada janji-janji-Mu. Bahkan ketika kami belum tahu sama sekali janji itu, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, memenuhi janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur dari hari ke hari, kami semakin tahu begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab yang Kau jamin dengan darah Tuhan. Sebab itu biarlah kami sekarang memulai kehidupan di hari-hari yang mendatang, yang sangat mungkin tidak mudah bagi setiap kami. Kami gentar, kami bingung, kami takut. Tetapi karena ada janji Tuhan yang boleh melindungi kami, yang boleh menguatkan kami akan menjalani dengan penuh semangat sebagai orang-orang yang beriman, yang telah mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan apabila ada di antara kami tadi seperti dikatakan sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah-masalah pribadi yang lainnya Tuhan. Pada saat ini kami percaya Engkau mengetahuinya, dan kami memegang janji-Mu untuk memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh langkah-langkah kami di hari-hari mendatang, keluarga kami, usaha kami, keluarga kami, dan apapun yang sudah Kau percayakan kepada kami. Kami mau menjalaninya, mau mempertanggungjawabkannya dengan memegang janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami akan pulang dengan senang. Kami pulang dengan penuh pengharapan. Kami pulang dengan penuh sukacita, karena kami tahu janji-janji Tuhan yang sudah digenapi akan digenapi di hari-hari kemudian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, damai sejahteranya, penghiburannya, kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus, beserta dengan janji-janjinya yang sangat berharga dalam hidup kita,
di dalam persekutuan Roh Kudus yang tidak akan berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus.